Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Raja Kusarkani, NIM 11S2506 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil codingan saya dari UI3, yaitu tentang ini. Yang pertama adalah operator ternary. Di sini menjelaskan tentang yang pertama adalah digunakan untuk memanggil library standar agar bisa memakai fungsi print dan scan. Integer ini merupakan fungsi utama untuk tempat program mulai dijalankan. Selanjutnya, integer angka ini mendeklarasikan variabel bertipe integer bernama angka untuk menyimpan input. Lalu selanjutnya, menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan angka. Lalu membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel angka. Lalu menggunakan operator ternary untuk mengecek apakah angka genap atau ganjil. Dan jika sisa bagi 2 sama dengan 0, maka tampil genap jika tidak tampil ganjil. Ini. Selanjutnya yaitu di sini mengakhiri programnya. Selanjutnya adalah cawangan dasar IF. Oke. Di sini di sini mendeklarasikan variabel bertipe float bernama nilai untuk menyimpan angka desimal atau nilai mahasiswa. Selanjutnya di sini menampilkan pesan agar pengguna memasukkan nilai antara 0 sampai 100. Lalu membaca input dari pengguna dalam bentuk desimal dan menyimpannya ke variabel nilai. Di sini mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan dari 80. Jika kondisinya benar, maka tampilannya adalah grade B. Jika kondisinya salah, maka grade-nya adalah B. Jika di bawah 70, grade-nya adalah B. Dan jika grade-nya C, maka nilainya adalah di bawah 60. Di sini akan menampilkan grade D. Lalu di sini akan menampilkan nilai D. Selanjutnya akan selesai. Selanjutnya, di sini mendeklarasikan variabel pilihan bertipe unsigned sort bilangan bulat positif kecil untuk menyimpan pilihan menu dari pengguna. Selanjutnya, menampilkan judul menu minuman. Selanjutnya, menampilkan daftar pilihan menu. Yang pertama adalah kopi hitam, yang kedua adalah kopi susu, dan selanjutnya adalah kopi spesial. Selanjutnya, meminta pengguna memasukkan pilihan antara 1 sampai 3. Selanjutnya, membaca input angka dari pengguna digunakan untuk tipe unsigned sort, lalu nilainya disimpan ke variabel pilihan. Lalu di sini memulai struktur switch untuk mengecek nilai dari variabel pilihan. Lalu di sini, jika pengguna memilih angka 3, maka akan keluar kopi spesial, maka perintah di bawahnya dijalankan. Selanjutnya, menampilkan instruksi untuk menambahkan krim. Di sini karena tidak ada break, program akan lanjut ke case 2. Ini disebut val proc. Jika pilihan kedua atau hasil selanjutnya dari case 3 menampilkan struktur, di sini menampilkan instruksi untuk menambahkan gula karena tidak ada break. Case 1 akan dilanjutkan dari case 2 dan case 3. Di sini menampilkan instruksi dasar membuat kopi. Ini menampilkan instruksi dasar membuat kopi atau kopi dan air. Selanjutnya, di sini akan mengakhiri program dan menjalankannya. Selanjutnya,
Yang pertama, ini memanggil library standar input dan output agar bisa menggunakan print dan scan. Memanggil library standar tambahan yang berisi fungsi seperti read pada program ini. Hanya sebagai contoh jika ingin membuat angka acak. Selanjutnya ini, fungsi utama tempat program dimulai dijalankan. Selanjutnya, mendeklarasikan variabel angka rahasia bertipe integer dan memberinya nilai awal 5. Ini adalah angka yang harus ditebak oleh pengguna. Atau komentar menunjukkan bahwa angka ini bisa dibuat acak dengan RAM. Selanjutnya, ini adalah mendeklarasikan variabel tebakan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini memulai perulangan the while blok ini akan dijalankan minimal 1 kali sebelum kondisi dicek. Di sini menampilkan pesan agar pengguna menebak angka antara 1 sampai 10. Tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang. Selanjutnya membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel tebakan. Selanjutnya mengecek apakah tebakan tidak sama dengan angka rahasia. Selanjutnya, jika tebakan salah, tampilan pesan untuk mencoba lagi. Di sini menutup blok if. Selanjutnya menutup perulangan do while. Kondisi dicek di akhir selama tebakan tidak sama dengan angka rahasia. Maka perulangan akan terus berjalan. Selanjutnya, jika tebakan sudah benar, perulangan berhenti, dan program menampilkan pesan selamat beserta angka rahasia. Selanjutnya untuk mengakhiri program dan selanjutnya untuk mengakhiri fungsi main. Di sini mendeklarasikan variabel bertipe integer bernama batas untuk menyimpan jumlah lompatan yang diinginkan pengguna. Selanjutnya, menampilkan pertanyaan ke layar agar pengguna memasukkan jumlah lompatan. Selanjutnya membaca input angka dari pengguna dan menyimpannya ke variabel batas. Selanjutnya memulai perulangan for dengan 3 bagian. Selanjutnya inisialisasi variabel perhitungan i mulai dari 1. Selanjutnya perulangan berjalan selama i kurang dari atau sama dengan batas. Selanjutnya setiap selesai 1 putaran nilai i bertambah 1. Di sini menutup blok, selanjutnya di sini untuk memberhentikan fungsi mainnya. Selanjutnya ini program ini adalah untuk menghitung kategori BMI berdasarkan berat dan tinggi badan yang dimasukkan pengguna di dalam perulangan do while, sehingga proses bisa diulang jika pengguna mengetik Y tinggi badan konversi dari cm ke meter. Lalu BMI dihitung dan diklarifikasikan menggunakan struktur if else ke dalam kategori seperti thinness, normal, overweight, atau obese. Setelah menampilkan hasil program, menanyakan apakah ingin menghitung lagi, dan akan berhenti serta menampilkan pesan selesai jika pengguna tidak memilih Y. Jadi intinya harus memilih Y. Selanjutnya, di sini program ini membaca sebuah angka N, lalu menggunakan perulangan bersarang atau for untuk mencetak pola segitiga bintang berbentuk piramida. Perulangan pertama atau I mengatur jumlah baris dari 1 sampai N. Perulangan kedua atau J mencetak sampai banyak N sampai I agar bintang rata tengah. Dan perulangan ketiga ataukah mencetak bintang sebanyak 2 kali I dikurang 1, sehingga jumlah bintang bertambah setiap baris. Setelah setiap baris selesai, program mencetak baris baru hingga membentuk piramida penuh, lalu program berakhir. Selanjutnya,
Program ini menggunakan perulangan while tak terbatas. While 1 untuk membaca angka yang dimasukkan. While 1. Selanjutnya, pengguna secara terus-menerus. Jika angka yang dimasukkan negatif, program langsung berhenti menggunakan break. Jika angka bernilai 0, program melewati proses penjumlahan menggunakan continue. Jika angka positif selain 0, maka nilai tersebut ditambahkan ke variabel B sebagai total penjumlahan setelah perulangan berhenti. Program menampilkan hasil akhir jumlah semua angka positif yang dimasukkan. Sampai sini persen yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang atau tidak baik, silakan dikoreksi, Pak. Sekian dan terima kasih, Pak, dan selamat sore, Pak.